Jumlah siswa yang mendaftar di sekolah rakyat di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur sudah terpenuhi. Tahun ajaran baru pun akan digelar tahun ini. Pendaftaran sekolah rakyat atau SR khusus jenjang SMP di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur telah ditutup. Total kuota yang ditargetkan sebanyak 50 orang kini sudah terpenuhi. Legalitas para calon siswa ini juga sudah ditetapkan oleh Kemensos untuk menjadi siswa sekolah rakyat. Pelaksana juga telah menyiapkan gedung sekolah rakyat yang sifatnya sementara, bukan permanen, di XD3 Keperawatan. Hingga kini operasional sekolah masih tahap kesiapan sarana dan prasarana. Pihak pengelola menargetkan kegiatan belajar mengajar bisa dimulai paling lambat bulan Agustus mendatang. Guru pengajar sudah ready, alhamdulillah sudah ready, sudah siap. Dan itu kepala sekolah sudah di retret kemarin oleh Kemensos, artinya sudah definitif termasuk guru pengajar. Berikut berkaitan dengan tahapan suksesi daripada sekolah rakyat ini, mulai dari rekrutmen sudah memenuhi kuota 50 saat ini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau simulasi sekolah rakyat di sentra terpadu di Pangudiluhur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sebanyak 180 siswa jenjang sekolah menengah atas akan mengikuti simulasi ini selama 2 hari sebelum menjalani proses belajar mengajar pada hari Senin mendatang. Sekolah rakyat di sentra terpadu Pangudiluhur di Jalan Joyo Martono, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi siap digunakan pada tahun ajaran baru ini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf didampingi Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Muhammad Nuh pada Selasa siang meninjau simulasi sekolah rakyat di STPL Kota Bekasi. Mensos juga meninjau laboratorium untuk periksa kesehatan siswa, melihat proses absen digital siswa, dan juga meninjau ruang belajar yang dilengkapi dengan laptop. Sebanyak 180 siswa mengikuti simulasi yang dilakukan selama 2 hari ini. Dalam simulasi tersebut, selain diberikan seragam, para siswa juga melakukan pemeriksaan kesehatan, talent mapping, dan uji coba pembelajaran akademik dengan memperkenalkan learning management system. Nantinya selama sekolah, siswa akan tinggal di asrama yang disediakan dan selama di asrama boleh dikunjungi oleh orang tua murid. Kita lihat selama 24 jam seperti apa nanti, rundown-nya sudah ada dan tentu nanti kita evaluasi. Besok kita evaluasi apa yang kurang dan mana yang harus diperkuat untuk nanti dimulai pembelajaran tanggal 14 Juli. Jadi dengan simulasi ini kita akan tahu kekurangannya di mana, yang sudah bisa kita perkuat di mana. Untuk mengetahui persiapan jelang pelaksanaan sekolah rakyat, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Edwin Chan, dan juru kamera Bimo Wicaksana di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Edwin, apa syarat yang diberlakukan agar bisa terdaftar sebagai siswa di sekolah rakyat? Selamat pagi Putu dan juga saudara. Kalau bisa dilihat di belakang saya sudah ada di depan gerbang dari sekolah terpadu yang adanya di STPL Bekasi Timur atau sentra terpadu Pangudiluhur yang memang merupakan komplek dari Kemensos. Dan memang sebagaimana kita ketahui, gedung di belakang saya ini merupakan gedung yang memang direnovasi sengaja untuk sekolah terpadu. Jika pertanyaannya adalah tentang siapa saja yang boleh mengikuti atau mendaftar sebagai siswa yang ada di sekolah ini, sesuai dengan Inpres yang memang dikeluarkan oleh Presiden nomor 8 tahun 2025, mengatur soal sekolah rakyat ini, terdapat satu hal yang perlu dipastikan sebelum akhirnya mendaftarkan diri, yakni harus memang terdaftar di dalam data yang dibentuk oleh Kementerian Sosial, yakni Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. DTSan ini merupakan acuan dari Kementerian Sosial untuk kemudian nantinya men-screening dan menyeleksi
yang dimana cukup ketat karena tadi untuk para siswa yang boleh bersekolah di sini adalah mereka yang memang masuk ke dalam keluarga kurang mampu, Putu dan Saudara. Di sini masuk ke dalam 2 kelompok, yakni kelompok yang pertama ada pada kelompok desil 1, yang berarti 1-10% termiskin. Lalu yang kedua desil 2 itu masuk 11-20% termiskin. Jadi memang untuk siswa yang bersekolah di sini, keluarga yang mendaftarkan diri akan dipilih berdasarkan verifikasi ekonomi terlebih dahulu. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama lewat kemarin kunjungan dan juga tinjauan dari sekolah rakyat ini, Menteri Sosial sudah juga menyatakan bahwa bukan hanya verifikasi ekonomi, namun siswa yang bersekolah di sekolah rakyat ini juga harus dites secara akademik dan non-akademik. Jadi bukan hanya non-akademis yang dilihat seperti sekolah-sekolah pada umumnya lewat nilai-nilainya atau capaiannya di sekolah sebelumnya atau di jenjang sebelumnya, tapi juga lewat dari non-akademik. Karena itu juga yang nantinya akan menjadi salah satu kurikulum yang masih digodok oleh Kementerian Sosial dan juga Kementerian Pendidikan nantinya untuk diterapkan di sekolah rakyat. Lalu yang ketiga apalagi sih, Putus, selain tadi yang pertama itu soal verifikasi ekonomi, tes akademik dan non-akademik, dan yang terakhir itu terkait dengan psikotes dan juga pemeriksaan kesehatan. Jadi karena memang sistem dari sekolah ini adalah boarding school atau sistem berasrama, sekolah keasramaan, memang siswa ini diminta dan juga harus dilihat dari segi psikologinya pun dari kesehatannya. Nah, yang menarik juga Putu dari sekolah rakyat sempat lewat perbincangan yang sebelumnya telah dilakukan ketika tinjauan pada hari Rabu, yakni 9 Juli 2025, Menteri Sosial menyatakan memang orang tua diminta untuk tidak khawatir anak-anaknya bersekolah di dalam. Karena tadi selain melewati tes yang cukup selektif, mereka juga dibiarkan dan juga mereka diminta untuk melakukan sistem absensi, lalu juga sistem pembelajaran secara digital seperti itu. Jadi memang diberikan kartu untuk tab. Mungkin ini yang biasa diterapkan juga ketika masuk universitas atau beberapa sekolah mungkin juga sudah menerapkan absensi lewat kartu. Jadi portal ini nantinya bisa dicek oleh orang tua untuk melihat siswa-siswi ini, anak-anak mereka ada di mana dan berkegiatan di kelas mana, apakah sudah masuk, dan tes kesehatan pun akan dilakukan secara berkala untuk memastikan keterjaminan kesehatan mereka saat berada di dalam asrama sekolah rakyat ini. Putu dan Saudara, tadi kalau kita lihat dari segi tinjauan Kementerian Sosial. Tapi kalau kita lihat dari tinjauan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), di situ Dodi Hanggodo menyebutkan tadi yang sudah saya sempat jelaskan, sekolah ini merupakan gedung yang belum permanen. Nah, untuk tahap kedua nantinya akan dibangun pada melihat kondisi tahun depan, karena memang 2025 sampai 2026 ini akan kembali dilanjutkan, sekolahnya dimulai di sekolah tahap pertama ini. Dan untuk kapan mulainya, Putu dan Saudara, akan dimulai pada hari Senin. Nantinya kita akan melihat bersama siswa-siswi dari sekolah rakyat ini pertama kali diresmikan dan masuk ke dalam tahun ajaran 2025-2026 pada hari Senin 14 Juli 2025. Putu. Oke, tadi disampaikan Edwin akan absensi pakai kartu, kemudian juga ada banyak hal yang sedang disiapkan oleh Kementerian PU. Tapi kalau dari pantauan Anda, Edwin, bagaimana fasilitasnya? Apakah metode belajarnya juga akan berbeda nih dengan sekolah-sekolah yang biasa kita temui sekarang? Putu dan Saudara, memang betul karena ada sedikit perbedaan kurikulum dari yang kita ketahui di sekolah-sekolah pada umumnya. Tadi melibatkan lebih banyak soal penggalian bakat-bakat dan juga potensi non-akademik. Mengapa demikian? Karena memang dari simulasi kemarin yang telah dijalankan 24 jam, sebagaimana operasional dari sekolah ini adalah 24 jam, itu dilaksanakan juga tes talent. Gitu ya, talent matching untuk memastikan mereka nanti memilih mata pelajaran yang memang sesuai. Nah, karena memang kalau dari penelusuran kami pun dari riset yang saya lakukan, bahwa untuk kurikulum memang akan dilaksanakan kurikulum biasa, tapi ada mata pelajaran yang mungkin nanti bisa dipilih oleh siswa-siswi yang bersekolah di sekolah rakyat. Lalu untuk fasilitas, Putu dan juga Saudara, di dalamnya lengkap, terdapat gelanggang olahraga kecil, itu kalau kita sebut 3-on-3 gitu ya, 3-on-3 basketball hall.
Lalu juga ada pastinya tempat tidur, kamar yang nyaman, kasur bertingkat, sebagaimana yang mungkin di sini saudara dan Putu sudah lihat di media sosial ramai memang diperbincangkan, karena memang jadi perhatian masyarakat juga kenyamanannya dan juga kesehatannya mereka di dalam. Lalu juga ada kantin dan tadi semuanya tersistem secara digital, jadi harapannya memang sekolah ini bisa memberikan pengalaman pendidikan tapi juga kehidupan yang holistik dan juga komprehensif untuk menunjang nantinya pendidikan mereka saat bersekolah di sini. Untuk sekarang dari informasi dari tinjauan Menteri Sosial kemarin, Putu dan Saudara, akan ada 180 siswa tingkat SMA dan untuk tingkat SMP maupun sekolah dasar akan menyusul berkembang dengan pengembangan dan juga perbaikan dari tahap berikutnya untuk gedung sekolah rakyat. Putu. Baik, jadi kita tinggal nantikan nanti hari Senin apa yang berbeda, apa yang menarik. Kalau Edwin masih pantau sampai hari Senin, pulang dulu ya Edwin ya, jangan stay di sana karena itu sekolah rakyat ya. Edwin pulang aja, besok Senin kembali ke sana lagi. Terima kasih banyak Edwin, laporan Anda bersama dengan juru kamera Bimo Wicaksana melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat.